Meaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Legenda AC Milan Filippo Inzaghi sangat terkesan dengan kesuksesan adiknya Simone Inzaghi memimpin Inter Milan meraih kesuksesan meskipun banyak melepas pemain bintang di klub. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset via FC Inter News, Filippo Inzaghi memuji performa Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi. Seperti diketahui, ketika Simone Inzaghi tiba, Inter sedang mengalami krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Hal itu memaksa klub mengorbankan sejumlah pemain top di skuad lantaran butuh dana besar demi membantu menstabilkan keuangan, yang membuat pelatih Antonio Conte tiba-tiba angkat kaki dari Stadio Meazza usai membawa Inter meraih gelar Serie A ke-19. Inter menjual Achraf Hakimi pada musim panas 2021, tak lama setelah kedatangan Inzaghi menggantikan Conte. Romelu Lukaku juga pergi dengan harga yang jauh lebih besar pada musim panas yang sama. Lalu Inter juga menjual Andre Onana dan Marcelo Brozovic dengan harga yang signifikan. Sementara itu, pemain penting seperti Ivan Perisic dan Milan Skriniar termasuk di antara pemain yang pergi dengan status bebas transfer selama masa kepemimpinan Inzaghi. Meski demikian, Inter tetap mampu berkembang dari musim ke musim, beberapa di antaranya berkat pemain yang didatangkan. Musim ini Inter bahkan berhasil meraih gelar Serie A untuk pertama kalinya di bawah asuhan Inzaghi. Itu terjadi setelah mereka mencapai final Liga Champions. Inter juga memenangkan 2 trofi Coppa Italia dan 3 kali Supercoppa Italiana. Penjualan pemain penting yang begitu masif tidak menghentikan langkah Inter dan Inzaghi untuk menemukan cara meraih kesuksesan. Raihan total 6 trofi plus final Liga Champions selama 3 musim dengan keterbatasan dana adalah sebuah pencapaian yang luar biasa di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi. Inter telah berkembang pesat berkat kerja keras Simone, kata Filippo Inzaghi. Jika menoleh ke belakang, sepertinya tingkat kesuksesan seperti ini tidak akan mungkin terjadi setelah begitu banyak pemain terkenal dijual. Hingga hari ini baik pihak Lautaro Martinez dan Inter terus sama-sama menyatakan ingin terus bersama dan mengatakan bahwa kesepakatan semakin dekat. Namun faktanya, tanda tangan kontrak baru masih terhambat. Pascual Guerro, jurnalis yang dikenal dengan jajaran manajemen Inter, mengungkapkan akar masalah dari tertundanya kesepakatan hingga sejauh ini saat ia berbicara di acara KSVS. Dari apa yang saya dengar dari pihak Inter, Lautaro Martinez meminta lebih dari 10 juta euro per tahun untuk memperbarui kontraknya. Masih ada jarak antara kedua pihak dan saya yakin Lautaro harus menurunkan tuntutannya untuk mencapai kesepakatan. Fiorentina dan klub-klub di Liga Pro Saudi telah menunjukkan minat untuk merekrut gelandang Inter Stefano Sensi. Hal ini menurut Igiorno via FC Inter News bahwa klub-klub Arab Saudi dan Fiorentina siap menampung Sensi setelah kontraknya berakhir dengan Nerazzurri. Sensi telah dipastikan tidak akan menjadi pemain Inter musim depan. Kontrak pemain berusia 28 tahun itu di Stadio Meazza akan habis pada akhir Juni ini dan sama sekali tidak ada peluang dia bakal ditawari perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Sensi akan meninggalkan Inter dengan status bebas transfer setelah mengabdi selama 5 tahun. Inter dilaporkan telah ditawari kesempatan untuk merekrut gelandang Cagliari Nathan Nandez dengan status bebas transfer di musim panas 2024 ini. Hal ini menurut Corriere dello Sport via FC Inter News bahwa Nerazzurri dapat mempertimbangkan untuk mengontrak pemain serbaguna itu
sebagai pengganti Denzel Dumfries di pos bek sayap kanan. Nandes merupakan target Inter di masa lalu. Inter dan Cagliari sempat melakukan negosiasi pada musim panas 2021. Pada saat itu, Inter melihat Nandes sebagai calon pengganti Achraf Hakimi di sisi kanan, menyusul kepindahannya ke Paris Saint-Germain. Namun pada akhirnya, Inter batal merekrut Nandes dan malah memutuskan untuk memboyong Denzel Dumfries dari PSV. Gelandang legendaris AC Milan Demetrio Albertini menilai Inter Milan telah menjalankan proyek hebat sejak lama. Dalam sesi wawancara dengan Mascherelli Memorial via FC Inter News, Albertini memuji kerja keras Nerazzurri yang berujung pada raihan gelar Serie A pada musim 2023-2024 ini. Nerazzurri sukses memenangi gelar Scudetto ke-20 yang berarti mereka berhak untuk mengenakan 2 bintang di jersey. Terlebih lagi, Inter memastikan gelar juara dengan mengalahkan rival sekota AC Milan dalam laga derby. Ini bukanlah sesuatu yang pernah dilakukan Nerazzurri atau Rossoneri. Sejujurnya, mereka memang pantas memenangkannya, ujar Albertini terkait kesuksesan Inter meraih Scudetto musim ini. Tentu saja mereka harusnya menunggu seminggu lagi, alih-alih memenangkannya di derby, candanya. Inter telah membangun filosofi dan proyek sebagai sebuah tim dan klub. Itu terbukti memiliki nilai besar di lapangan selama beberapa tahun. Legenda Inter Milan asal Brazil Maicon mengklaim bahwa kiper Atletico Paranaense Bento dipastikan bakal bergabung dengan Nerazzurri. Hal ini dinyatakannya saat berbicara langsung di saluran YouTube Forza Inter via FC Inter 1908.it. Maicon bahkan menyebut Bento sudah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan Nerazzurri di musim panas 2024 ini. Saya telah berbicara dengan beberapa orang di belakang layar dan saya yakin Bento akan pindah ke Inter, ujar Maicon. Karena semakin bertambahnya usia Sommer dan dalam beberapa pertandingan terakhir, Bento juga bermain sangat bagus bersama timnas Brazil. Bento punya kualifikasi untuk memperkuat Inter dan saya juga berpikir dia sudah menandatangani kontrak dengan mereka. Inter diketahui memiliki 3 prioritas utama musim panas ini untuk memperkuat tim menghadapi musim 2024-2025. Kiper, bek, dan penyerang. Masing-masing satu untuk didatangkan dengan target-target utama disebutkan oleh media adalah Bento Krapski, Alessandro Buongiorno, dan Albert Gudmundsson. Mengetahui situasi ini, perwakilan Rafael Varane menawarkan diri ke Inter. Kontrak pemain asal Prancis tersebut akan berakhir pada Juni tahun ini dan bisa bergabung dengan status bebas transfer. Namun jika dilihat dari umur Varane yang menginjak usia 31 tahun, maka ini dianggap sebagai bukan prioritas. Karena untuk lini belakang Inter menginginkan investasi jangka panjang dan pilihan jatuh kepada kapten Torino musim ini.